Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang penelitian menggunakan analisis jalur dan kita akan praktek menggunakan program LISREL. Nah, penelitiannya seperti ini. Penelitian yang sedang kita buat ada 4 variabel, di mana di sini pertama kita sedang meneliti kompetensi dan disiplin. Apakah kompetensi ini berpengaruh langsung terhadap kinerja, ataupun juga kompetensi ini dapat mempengaruhi melalui motivasi sehingga dapat mempengaruhi kinerja. Jadi dia melalui motivasi baru ke kinerja. Dan juga variabel kedua, apakah disiplin berpengaruh terhadap kinerja, ataupun juga apakah disiplin melalui motivasi dapat mempengaruhi kinerja. Nah, ini kita kenal juga dengan nama analisis jalur ya, karena tanda panahnya jadi agak bercabang, tidak langsung semerta-merta langsung ke kinerja semua, tetapi dia bisa saja melalui motivasi. Nah, di sini juga kita kenal ada variabel endogen dan eksogen. Silakan dibuka lagi video tentang analisis jalur. Ya, yang mana variabel endogen dan eksogen. Intinya yang menjadi endogen di sini adalah motivasi dan kinerja karena mendapatkan tanda panah. Sedangkan kompetensi dan disiplin ini yang memberikan tanda panah dan dia tidak mendapatkan tanda panah dari manapun. Jadi ini variabel eksogen. Jadi ada 2 eksogen dan 2 endogen. Nah, langkah ini penggunaan aplikasi LISREL ini biasanya digunakan untuk data yang lebih dari 100 responden, di mana ini sebagai contoh data yang digunakan ya. Di sini ada angka 2, 4, 2, 2 dan seterusnya. Ini adalah jawaban responden. Jadi ini adalah responden pertama, ini responden kedua, atau orang kedua, orang ketiga dan seterusnya. Karena penggunaan aplikasi ini untuk data primer atau yang tipenya kuesioner. 2 ini berarti ada responden pertama menjawab pertanyaan Y1 dengan jawaban tidak setuju. Maka jawaban tidak setuju berarti dikasihnya angka 2. Kalau sangat tidak setuju dikasihnya angka 1. Itulah yang namanya skala Likert. Untuk keterangan skala Likert bisa dicari sendiri ya, biasanya untuk data kuesioner. Skala Likert itu beragam, ada yang sampai 5, 1 sampai 5, ada juga yang 1 sampai 7 ya. Jadi intinya kalau kuesioner kadang lebih sering orang membuat skala Likert 1 sampai 5. Kalau ada pertanyaan dijawab responden sangat tidak setuju dikasih angka 1, tidak setuju dikasih angka 2, netral dikasih angka 3, setuju dikasih angka 4, dan sangat setuju dikasihnya angka 5. Nah, ini pertanyaan pertama dijawabnya tidak setuju. Pertanyaan kedua dijawabnya setuju, makanya dikasih 4, dan seterusnya. Ya, jadi di sini data yang dimiliki ada 100 responden, karena data LISREL itu lebih baik untuk data yang di atas 100. Lalu data ini saya tampilkan dalam bentuk SPSS. Jadi bisa diinput dari SPSS atau dari Excel. Terkadang kita membuat tabulasi data ini enggak di SPSS. Ya, karena SPSS kadang-kadang ada beberapa komputer yang berat kalau menginstal SPSS. Jadi kadang-kadang kita membuat tabulasi data seperti ini menggunakan Excel. Tetap bisa dibaca, tetapi jika menggunakan Excel, buat tabulasinya, di save-nya menggunakan CSV. Jadi pada saat kita mengklik Save As, biasanya kita otomatis seperti ini, ya, Excel workbook. Tetapi pada saat Save As, kita ganti jadi CSV. Lalu barulah kita save, agar bisa terbaca di program LISREL. Kalau nggak CSV, nggak terbaca. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan dari program LISREL. Tahap pertama dalam membuat file dalam LISREL ini, pertama kita klik File, lalu New, lalu ada Playlist Data. Kita mau membuat wadahnya terlebih dahulu. Klik OK. Nah, ini tempat kita nanti datanya untuk data-data kita. Lalu selanjutnya klik File, Import Data, karena kita mau ngambil data tersebut dari SPSS ataupun juga dari Excel yang sudah kita format dalam bentuk CSV. Lalu klik Import Data. Nah, di sini kita harus mencari data kita ada di mana ya.
tinggal dicari filenya diambil dari mana. Kalau saya saya letakkan di desktop dan ada di folder. Nah, latihan ada di folder saya buat latihan. Dan di sini tidak ada datanya. Jadi kita ganti karena kita filenya bukan .dat. Kalau di sini file yang saya gunakan adalah CSV. Tapi kalau kita menggunakan data SPSS kita gantinya SAF. Ya, tapi di sini nggak ada karena saya menggunakan data CSV atau data Excel yang saya save as menggunakan CSV. Dan di sini saya tekankan silakan disiapkan satu folder yang isinya kosong karena ini nanti isinya akan muncul banyak, ya, akan bertumpuk dalam satu folder. Jadi jangan diletakkan di tempat yang asal karena nanti akan bercampur aduk karena nanti filenya akan nambah lagi ya, karena ListRel ini akan menghasilkan beberapa data. Jadi silakan siapkan satu folder khusus tempat kalian menyimpan file yang akan kita lakukan pengujian. Jadi folder khusus dia sendirian karena nanti akan bertambah. Kalau sudah, kita klik ini data yang akan saya gunakan, klik open. Nah, di sini ada number of variable. Number of variable ini anggap saja item pertanyaannya. Ada berapa jumlah item pertanyaannya. Nah, kalau saya lihat, nah ini adalah data yang saya miliki. Ya, kalau ini dilihat dari data SPSS-nya, tapi saya menggunakan data CSV tadi. Jadi ada Y1, Y2, dan seterusnya sampai dengan X10. Kalau kita lihat, di sini ada 19 item pertanyaan. Nah, kalau Excel ya bentuknya kayak ini. Ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Atau kadang-kadang juga kita nilainya X1.1. Ada juga X1.2. Ini menandakan baru variabel kedua. Nah, kalau seperti ini baru 2. Ya, nanti ada 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu dihitung totalnya ada berapa item pertanyaan. Nah, kalau contoh kita ini, di sini ada 19 item pertanyaan. Tinggal kita ketik di sini 19 item pertanyaan. Nah, di sini saya centang variabel names at top of file. Ini berarti baris pertama dalam data yang saya tadi, karena saya menggunakan data CSV, bentuknya kayak ini. Baris pertama ini adalah nama item pertanyaannya. Ya, jadi saya centang. Tapi kalau data milik kalian itu nggak ada namanya seperti ini, langsung datanya saja, ini berarti tidak perlu dicentang. Jadi kita centang itu hanya untuk memberitahukan kalau baris pertama itu nama, bukan tabulasinya, karena tabulasi ini dimulai di baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini kita centang karena baris pertamanya adalah nama. Jadi kita klik OK. Nah, keluarlah tabulasi datanya. Di sini kelihatan kayak 1000, tapi ini sebenarnya 1 koma ya. Ini 2 koma, 3 koma, dan seterusnya. Nah, ini datanya sudah jadi dalam bentuk PSF. Nah, nanti di dalam folder latihan, saya kan menyimpannya di dalam folder data latihan, akan muncul file ini. Makanya saya katakan, tadinya cuma ada file CSV, sekarang sudah ada file PSF. Nanti juga kita melakukan save dan lain sebagainya akan nambah lagi. Maka dari itulah silakan siapkan satu folder khusus dalam pengujian data ini. Jangan bercampur aduk di dalam folder yang lain. Nah, berikutnya, jika sudah kita keluarkan filenya, jadi ini sudah diimport datanya dalam bentuk PSF. Sekarang kita akan membentuk rumusnya. Kita mau membuat rumus dalam ListRel. Kita buat tempatnya dulu. Jadi file, new, ListRel project. Nah, di sini ada ListRel project. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini tempat kita men-save tadi. Makanya letakkanlah di dalam folder yang sudah kalian sediakan tadi. Kita kasih nama latihan. Ini nama file SPSS-nya, nama file ListRel-nya. Nanti kalau kita mau membuka file ListRel, kita cukup buka yang filenya tulisan LPG. Ya, ini anggap saja project ListRel-nya. Diklik save. Nah, ini tempat kita membuat rumus, tapi rumusnya kita gunakan secara sistem dulu. Nanti baru kita edit. Jadi langkah berikutnya,
Jadi ini sudah banyak yang terbuka ya. Jadi jangan bingung kalau dia tertutupi. Pindahkan saja, yang pasti yang LPG lah yang utama, yang sangat kita perlukan. Kalau sudah, klik setup, lalu variabel. Nah, di menu ini ada observe variable, ini menandakan item pertanyaannya. Kalau kalian lihat, ini kita bandingkan, ini yang jadi pertanyaan adalah bagian sini. Ya, ada Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Nah, kita akan buat di bagian sini, tapi tidak buat secara manual. Caranya adalah add read variable. Kita masukkan datanya. Di sini kita pilih prelist system file. Lalu di sini kita pilih filenya. Nah, tadi sudah ada PSF. Ini data PSF-nya yang baru, yang pertama kali kita buat. Makanya kalau kita pilih, ini akan datanya akan masuk ke dalam rumus yang akan kita gunakan di sini. Tinggal klik open. Nah, sudah masuk datanya, lalu klik OK. Nah, masuk semua. Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Kalau di sini add latent variable, kita ikuti latent variable ini ya, ada 4 latent variable. Kompetensi, disiplin, motivasi, kinerja. Kita masukkan satu-satu. Ini kalau salah ketik nggak masalah, nanti bisa kita perbaiki. Pertama, kita masukkan kompetensi. Kalau sudah, klik OK, masukkan lagi disiplin. Klik OK. Kalau selanjutnya, saya cek dulu motivasi dan kinerja. Masukkan motivasi. Lalu masukkan lagi kinerja. Nah, kita anggap di sini saya salah tulis, jadi kine. Ya, harusnya kinerja. Kita klik dulu OK, nanti kita perbaiki. Kalau sudah diklik next, jangan OK dulu. Nah, di sini ada number of observation. Number of observation-nya itu ada berapa total data. Kalau kita lihat dari sini, data yang kita miliki ada 100 responden. Makanya kita tinggal klik di sini 100. Jadi sesuaikan dengan data yang kita miliki. Kalau sudah, tinggal kita klik next. Nah, kalau dari sini bisa langsung klik OK saja. Nah, ini keluar rumus seperti ini. Ini salah ya. Kita hapus dulu, kita ulangi lagi langkahnya karena ini salah. Seharusnya tadi langsung klik OK, jangan next. Kita coba ulangi lagi. Jadi ini tadi kan muncul seperti ini, silakan diblok saja. Dihapus, tekan tombol delete atau backspace, jadi hilang semua. Kita ulangi lagi. Setup variable. Nah, ini sudah terisi ya. Karena ini sudah terisi, langsung saja next. Ini sudah terisi 100. Nah, tadi kita klik next, salah ya. Langsung saja klik OK. Nah, tidak terjadi apa-apa, tetapi kita klik lagi setup. Lalu di sini ada F8. Jadi bisa tekan tombol F8 di keyboard kalian atau langsung saja klik di sini build simplest syntax. Kalau sudah, nanti keluar ini. Nah, inilah rumus yang sudah kita buat. Lalu tadi ada salah di kinerja. Nah, ini tinggal kita tambahkan. Tadi kita nulisnya kine. Tinggal kita tambahkan kinerja. Ya. Kalau kita ada yang salah lagi, tinggal kita perbaiki. Yang pasti spasi ini menandakan ada variabel 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4. Jadi ada 4 variabel laten. Dan di sini sampel size-nya 100. Nah, yang sering jadi kesalahan itu adalah di data filenya. Kita mencari PSF. Kalau punya kalian itu nggak sampai, misalkan kalian terlalu dalam, masukkan folder, jadi di dalam folder ada folder lagi, itu biasanya terhapus ya, misalkan belum nyampe, dia bentuknya seperti ini. Nah, nggak sampai, dia nggak akan jalan rumusnya. Jadi caranya bagaimana? Harus kita ketik manual. Pokoknya sampai ketemu PSF-nya, datanya itu ada di mana. Nah, kalau saya datanya tidak terlalu dalam, dari desktop ke latihan, lalu barulah ketemu data PSF folder yang tempat kita pertama kali buat tadi. Tempat kita menyimpan, tempat data-data file kita, itu jangan terlalu dalam karena sering tidak terbaca di sini. Nah,
Jangan kita masukkan folder, nanti di dalamnya ada folder lagi, di dalamnya ada folder lagi, apalagi nama foldernya panjang-panjang. Itu nanti sulit dibacanya di sini, nggak sampai selesai. Harus kita edit manual. Ya. Nah, ini kita lanjutkan materinya. Keluarlah rumus seperti ini. Nah, setelah kita buat rumus secara seperti ini, kita barulah bisa mengeditnya. Jadi, kita klik di sini, setelah relationship, kita enter. Nah, pengujian dalam ListRel itu ada menilai satu persatu terlebih dahulu. Kalau di SPSS itu kita nilai ada yang namanya pengujian validitas. Nah, kita di sini mengujinya satu persatu terlebih dahulu. Pertama, yang kita akan uji adalah variabel kompetensi. Nah, ini salah ketik juga tadi ya. Harusnya ada M-nya. Nah, kita langsung edit saja di sini, nggak masalah. Kompetensi, disiplin, motivasi, dan kinerja. Nah, rumusnya kita akan buat langsung X1. Kita anggap saja ada pertanyaan. Pertanyaannya ini ya. Jadi ada kodenya sudah. Anggap saja kita pertanyaan ini X1 sampai dengan X6. Jadi anggap saja file ini ya, data X1 sampai X6 ini adalah pertanyaan terkait dengan kompetensi dari X1 sampai X6. Berarti kita akan membuat rumusnya X1 sampai dengan X6. Nah, ini usahakan juga harus sesuai ya. Besar kecilnya variabel harus sesuai. Jadi kalau X-nya besar juga harus besar, kalau X-nya kecil juga harus kecil juga. X besar atau X kecil pada saat kalian membuat filenya. Nah, kita lihatnya dari sini. Nah, ini hurufnya besar semua ya. Kita ikutin saja. X1 sampai dengan X6 sama dengan, atau spasi biar nggak bingung, sama dengan spasi lagi, itu adalah kompetensi. Nah, ini harus sama persis ya tulisannya. Kompetensi, di sini kompetensi huruf besar kecilnya juga harus sama persis. Jadi anggap saja harus sama, jangan sampai ada perbedaan walaupun hanya beda satu huruf. Nah, kalau sudah, ini kita sedang melakukan pengujian kompetensi. Jadi kita klik di sini ada run ListRel ya, gambarnya seperti ini. Tinggal kita klik. Nah, dia loading. Lalu keluarlah gambar seperti ini. Ini adalah pengujian untuk kompetensi. Ya, kalau kita perbesar. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang dilihat. Kalau kalian perhatikan, lihat ada menu di sini. Kalau saya pindahkan, saya klik di sini, itu menunya beda, hilang. Ya, jadi menu itu muncul kalau kita klik yang bagian gambar ini. Nah, ini saja sudah banyak sekali yang kita sedang buka. Jadi hati-hati, jangan sampai tidak tahu apa yang sedang dibuka di sini. Pada saat kita mengklik run, itu yang keluar yang pertama. Ini tabulasi datanya. Kita minimizekan saja, ada di bagian bawah ya, jadi jangan bingung. Latihan LPG-nya juga kita minimize. Nah, jadi tampilannya yang penting itu adalah gambarnya yang pertama, yang kedua adalah laporannya. Ini laporannya. Nah, jadi pada saat kita mengklik tadi, pertama keluar gambar, yang kedua laporan. Ini adalah laporan dari ListRel-nya. Kalau sekarang kita belum terlalu menggunakan, biasanya kalau dalam penelitian ini nanti bisa dikopikan untuk seluruhnya bisa dikopikan untuk dimasukkan ke dalam lampiran. Tapi kita bisa juga melihat yang kita lihat adalah angka-angka di sini, tapi lebih mudah kita melihat angka yang ada melalui gambar. Nah, gambar inilah yang penting di sini. Untuk penilaian pertama yang kita klik di sini, kita pilihlah standar solution. Nah, standar solution ini ada beberapa macam. Intinya, standar solution ini bisa dikatakan bagus kalau nilainya di atas 0,5. Tapi ada juga yang beranggapan harus di atas 0,7. Jadi beda sumber ya, tergantung dari sumber yang kita gunakan.
Jadi kita kenal ini adalah nilai loading factor. Jadi jangan lupa pilih standard solution. Kalau kalian tidak ubah, angkanya beda. Jadi cara pertama kita menggunakan standard solution, ini namanya loading factor, harus di atas 0,5. Tetapi ada juga yang beranggapan harus di atas 0,7. Jadi beda sumber ya beda apa yang dikatakan. Tergantung kalian berpatokan ke sumber yang mana. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua juga bisa menggunakan T, nilai T-nya. Nah, kalau nilai T berbeda. Nilai T ini harus di atas T-tabel. T-tabel yang biasanya digunakan karena ini data di atas 100, T-tabelnya adalah 1,96. Nah, di sini kalau kita lihat dari nilai standar solution semuanya di atas 0,5. Dan kalau kita lihat dari nilai T, ini semuanya 1,96. Berarti data ini tidak ada masalah sama sekali. Ya. Karena kalau datanya ada yang bermasalah, harus kita hapuskan. Nah, untuk kompetensi ini tidak ada data bermasalah. Berarti gambar ini bisa kita masukkan ke dalam penelitian kita. Jadi gambar inilah yang akan kita gunakan untuk variabel kompetensi. Dan tidak ada perubahan rumus. Nanti kita lihat kalau contoh yang ada perubahan rumus. Nah, di sini saya menyarankan silakan gunakan Word. Ya, kita masukkan rumus X1-nya, rumus dari kompetensinya. Jadi kita lihat rumus kompetensinya. Ini yang kita gunakan, ini kita copy di blok, lalu tekan tombol Ctrl C sambil ditahan kontrolnya, lalu C. Ctrl C karena kita mau copy. Lalu di sini klik kanan paste. Nah, ini rumus untuk kompetensi. Kita simpan dulu di dalam Word. Atau bisa juga kita kopikan seluruhnya. Yang penting itu sebenarnya adalah rumus secara keseluruhan karena kalau di sini kita hilang, misalkan terdelete seperti ini, kita nggak bisa lagi run, ya error dia. Tetapi kalau kita keluarkan lagi rumusnya, kita run kan, dia akan jalan lagi gambarnya, akan muncul lagi. Jadi intinya kalau gambar ini terclose nggak masalah, nggak perlu di save juga nggak masalah. Yang penting rumusnya, kalau ada rumusnya tinggal kita jalankan lagi. Nah, ini keluar lagi gambarnya, jadi kita close nggak masalah. Nah, ini kita masukkan dulu rumusnya. Nah, ini rumus untuk X1, untuk rumus kompetensi. Nah, gambar sebenarnya juga bisa disimpan, tapi saya ada cara lain yang lebih singkat. Sebenarnya di setiap komputer ada, silakan klik menu search, lalu di sini ada yang namanya sniping tools. Kita ketik sniping tools. Nah, di sini keluar menu seperti ini, tinggal klik new saja. Nah, di sini langsung saja kita blok. Nah, langsung seperti ini. Lalu kita klik kanan, copy di gambar ini, kita masukkan di Word-nya. Nah, keluarlah gambarnya. Ini yang penting. Jadi ini rumus untuk kompetensi. Gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke variabel laten yang kedua. Ini kita close dulu. Tidak perlu di save. Masuk variabel yang kedua adalah disiplin. Jadi rumus ini kita hapus. Atau bisa kita ganti saja, ini disiplin. Nah, X-nya disiplin ini ditandai dengan sisanya X7 sampai dengan X10. Jadi tinggal kita pilih, ganti saja X7 sampai dengan X10. Jadi 7 sampai 10 itu punya disiplin. Kita jalankan lagi, run. Nah, di sini error. Karena error, kita cek dulu. Ada apa yang error? Nah, di sini punya saya nggak ada yang namanya X10. Nggak ketemu yang namanya X10. Berarti kita cari tahu dulu dari data yang saya miliki, kenapa tidak ada X10-nya.
Kita coba buka datanya. Jadi kalau ada peringatan, pastikan dulu di sini peringatannya apa. Nggak ketemu X10. Saya cross check dulu. Nah, setelah saya cross check, ya, kenapa X10-nya tidak ada, tidak jalan? Tadi rumusnya seperti ini. Nah, ini error ya. Berarti laporannya menyatakan kalau X10 saya itu tidak ditemukan. Nah, ini kesalahannya tadi di awal. Pada saat kita data coba PSF, saya berpatokannya di sini. Nah, variabel view-nya, jumlah item pertanyaannya ada 19, sedangkan di Excel yang saya gunakan ada nomornya. Jadi seharusnya pada saat di awal tadi, itu saya membuatnya 20. Jadi bukan 19, karena ada nomornya. Nomor ini terbaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai seterusnya. Di sini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, sudah selesai. Padahal seharusnya masih ada variabel lagi. Nah, itulah kalau sudah kesalahan di awal, kita akan sulit untuk memperbaikinya. Kecuali kita akan membuat data yang baru, PSF yang baru. Jadi bisa saja kita mengulanginya lagi dengan membuat data PSF yang baru. Itu kalau ada kesalahan. Jadi intinya kalau ada error, bisa kita baca di laporan ada permasalahan apa. Karena di laporan ini biasanya kita bisa tahu kesalahannya di mana. Maka dari itulah, dari data PSF tadi, datanya nggak ada yang X10 karena datanya tidak terbaca. Jadi di sini karena kita latihan, kita tulis saja 9 karena datanya cuma sampai X9. X10-nya tadi nggak kena pas di awal. Ya. Nah, berikutnya di sini jadi X7 sampai X9 adalah pertanyaan terkait dengan disiplin. Kita langsung jalankan. Nah, barulah jalan ya. Di sini nilainya kita melihat standar solutionnya semuanya sudah di atas 0,5 dan nilai T-nya di atas 1,96. Jadi ini bisa kita kopikan. Seperti tadi caranya tinggal gunakan sniping tools. Nah, ini sniping tools-nya, klik new. Nah, ini tinggal kita blok mau bagian mana. Nah, keluarlah gambarnya. Jadi ini tinggal kita masukkan lagi. Tapi balik lagi, sebenarnya yang penting itu adalah rumusnya. Jadi kalau gambar sama laporan kita hapuskan nggak masalah, yang penting rumusnya. Jadi rumusnya ini sudah benar, kita kopikan lagi, masukkan ke Word. Ya, kalau gambar ya sama seperti tadi, harusnya dimasukkan gambarnya. Sekarang kita coba yang berikutnya, yaitu variabel berikutnya adalah variabel motivasi. Nah, jadi caranya sama, cara motivasi sama, kinerja sama. Tapi kita coba saja di menu list relnya. Sekarang kita masukkan ke motivasi. Di sini kita ambil contoh yang kita ambil untuk motivasi itu adalah Y1 sampai dengan Y5. Jadi Y1 sampai Y5 itu adalah milik motivasi. Jadi di sini kita ganti Y1 strip Y5 motivasi. Kita jalankan. Nah, keluarlah yang seperti ini lagi. Ya, standar solution semuanya sudah di atas 0,5. Lalu kalau nilai T-nya sudah di atas 1,96, berarti rumusnya sudah benar, tinggal kita kopikan lagi. Kita lihat sampai dengan terakhir apakah ada nilai yang di bawah 0,5. Ya, kalau enggak nanti kita buat ilustrasinya lagi. Nah, ini rumus untuk motivasi. Berikutnya, untuk kinerja adalah sisanya. Kita cek dulu. Kinerja berarti tadi sudah dipakai sampai dengan 5, Y6 sampai dengan Y9. Jadi 6 sampai 9 adalah kinerja. Kita ubah lagi rumusnya. Y6 sampai 9. Lalu kita runkan. Nah, semuanya untuk standar solutionnya semuanya sudah di atas 0,5
dan nilai T-nya semuanya sudah di atas 1,96, berarti tidak ada perubahan, berarti ini sudah bisa kita gunakan. Nah, ternyata setelah kita tes tidak ada data yang bermasalah. Nah, misal kalau ada data yang bermasalah, kita ambil yang pertama ini karena itemnya banyak. Ini kita ambil contoh saja. Ini kita blok, kita gunakan rumus yang pertama. Jadi ini bisa kita gonta-ganti memang ya. Jadi memang tugasnya itulah gunanya kita kopikan filenya atau tulisan rumusnya di Word. Jadi kalau kita mau butuh yang mana tinggal kita kopikan saja. Itulah gunanya setiap rumus kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, kita jalankan. Nah, ini misal sebagai contoh ada yang tidak sesuai. Kita ambil contoh saja. Misalkan patokan kita 0,7 nih, bukan 0,6. Berarti X6 ini harus kita hapuskan. Jadi kalau yang tidak sesuai harus kita hapuskan. Jadi cara menghapuskannya, rumusnya yang kita ubah. Jadi misalkan X6-nya nggak masuk, berarti kita tinggal buat X1 sampai dengan X5. Nanti gambarnya seperti ini. Jadi X6-nya hilang. Nah, misal berada di tengah-tengah nih, X3-nya yang gagal. Berarti rumusnya kita ubah lagi. Jadi di sini X1 sampai dengan X2 spasi X4 sampai dengan X5. Nanti gambarnya akan tampak seperti ini. Nah, X1, X2, X4, X5. X3-nya nggak ada, X6-nya nggak ada. Jadi, sebenarnya ini ada beberapa solusi. X1 spasi X2, itu berarti X1, X2-nya masuk. X3 masuk, X4 masuk, X5 masuk, X6 masuk. Ini sama saja dengan kalau kita menulis rumus X1 strip X6. Jadi sebenarnya sama saja. Kalau saya tulisin konsepnya seperti ini. Nah, sebenarnya kita mau nulis satu persatu seperti ini ataupun menulis langsung seperti ini itu nggak masalah. Yang mana yang digunakan ini sama saja. Hanya saja ini untuk mempersingkat saja. Ya. Nah, berikutnya kalau kita mau menghapuskan salah satu, boleh kita gunakan seperti ini. Kita hapuskan. Mana yang mau kita hapuskan, X2 atau X4 dan lainnya, tinggal kita hapuskan saja. Seperti ini. Jadi, fungsi strip itu hanya menyatakan sampai dengan. Ya, jadi seperti tadi, X1 sampai dengan X6. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah yang benar, inilah rumus yang baru, jangan gunakan rumus yang lama. Ya. Berhubung pada saat kita membuat ini rumusnya sudah benar semua, maka rumus inilah yang kita gunakan pada saat kita akan menggabungkan modelnya. Jadi kembali lagi saya terangkan, rumus ini kalau ada kendala seperti tadi, rumusnya akan kita ubah dengan yang terbaru. Jadi kalau ini karena tidak ada masalah, berarti tetap X1 sampai X6 sama dengan kompetensi. Tetapi kalau ada masalah seperti tadi, maka misalkan ada perubahan, X-nya bukan sampai dengan X6, tapi X2-nya kita hilangkan. Berarti rumus ini yang kita gunakan. Jadi intinya rumus yang terbaru yang kita gunakan pada saat kita akan menggabungkan seluruh modelnya. Nah, sekarang tadi karena ilustrasinya tidak ada masalah sama sekali, maka kita akan gabungkan satu persatu. Pertama, kompetensi. Kita masukkan rumusnya. Kita masukkan di rumus full modelnya. Di sini kita masukkan rumus full modelnya, dikopikan, dimasukkan ke sini. Ini rumus kompetensi. Berikutnya, rumus disiplin. Kita masukkan, Ctrl C saja. Di sini paste, Ctrl V. Ya, berikutnya untuk untuk motivasinya tinggal kita Ctrl C, masukkan juga di sini. Jadi kita tumpuk semua. Jadi balik lagi, ini data yang terbaru, rumus yang terbaru ya. Jadi jangan gunakan rumus yang lama kalau ada perubahan. Kita ambil contoh ini karena semuanya sudah bagus, tidak ada perubahan, jadi tidak ada perubahan rumus. Nah, ini adalah rumus masing-masing. Nah, sekarang kita akan menggabungkannya.
cara menggabungkannya, pertama, kita lihat motivasi. Motivasi ini dapat tanda panah dari kompetensi dan disiplin. Berarti di sini kita tulis motivasi sama dengan dapat tanda panahnya dari kompetensi dan disiplin. Enter. Nah, ini baru menceritakan motivasi. Sekarang kinerja. Kinerja itu dapat tanda panah dari mana saja? Dari kompetensi dapat, dari motivasi dapat, dari disiplin dapat. Nah, jadi kinerja sama dengan kompetensi spasi disiplin spasi motivasi. Ini terbalik-balik juga nggak masalah. Jadi motivasi dapat tanda panah dari kompetensi dan disiplin, kinerja dapat tanda panah dari kompetensi, disiplin, dan motivasi. Harus ada spasinya ya untuk membedakannya. Kalau sudah, baru bisa kita jalankan. Nah, dapatnya seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Beda ya bentuk gambarnya, ini bisa kita edit. Jadi kita perbesar dulu bagian sini. Nah, ini bisa kita edit, kita pindahkan. Nah, ini ngikut semua. Nah, ini juga bisa kita pindahkan. Seluruhnya bisa kita pindahkan agar lebih rapi. Ya, semuanya bisa kita pindahkan. Nah, sekarang jadi lebih rapi sesuai dengan gambar yang ada di sini. Nah, inilah persamaan full modelnya. Jadi full modelnya itu yang terbaru dari masing-masing variabel, barulah kita hubungkan. Nah, inilah gambar yang dibutuhkannya. Cara melihatnya sama, standar solution. Lalu kita lihat nilai T-nya. Sama konsepnya, standar solutionnya kita cek ulang apakah semuanya ada yang di bawah 0,5. Kalau ada yang di bawah 0,5 berarti harus kita hapuskan. Berarti rumus ini harus kita ubah lagi. Jadi dua kali ngecek pada saat sendiri-sendiri ya. Seperti ini, pada saat di awal kita cek semua, kalau ada yang tidak sesuai maka kita hapuskan, kita ubah rumusnya. Pada saat kita menggabungkan seluruhnya, caranya sama, standar solutionnya kita cek lagi, atau kita kenal dengan loading factornya kita cek lagi, harus di atas 0,5 atau juga di atas 0,7 tergantung patokan kalian ke arah yang mana. Kalau berikutnya nilai T sama harus di atas 1,96. Nah, di sini langkah berikutnya, kalau kita membicarakan pengaruh atau tidak, di sini sudah ada nilai T-nya. Kompeten itu mengarah ke motivasi, nilainya 2,8. Dan disiplin mengarah ke motivasi, itu nilainya 0,38. Dan berwarna merah. Itu artinya ada perbedaan. Di sini nilai T, pokoknya kalau T itu harus di atas 1,96. Kompeten itu berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Itu dibuktikan dengan nilai yang di atas 1,96. Sedangkan disiplin itu tidak berpengaruh signifikan. Karena apa? Nilainya di bawah 1,96. Berikutnya, kompeten itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karena nilainya di atas 1,96. Dan disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja karena nilainya di atas 1,96. Motivasi juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karena nilainya di atas 1,96. Jadi lihat dari nilai T-nya. Ya. Jadi warna merah atau di bawah 1,96 itu menandakan dia tidak memiliki pengaruh signifikan. Nah, itulah penjelasan singkat dengan menggunakan program ListRel ini. Untuk ilustrasi lebih dalam, mungkin saya akan buat video lebih lengkapnya terkait dengan ListRel. Itu saja. Dan jangan lupa pada saat kita melakukan penelitian, ini selalu kita screenshot. Ya. Rumus bagian ini kita screenshot, kita Ctrl C, kita masukkan ke sini. Ini adalah full modelnya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita lihat, nilai chi-square-nya, df-nya, nilai p-nya, RMSEA-nya, dan lain sebagainya. Makanya itu nanti kemungkinan kita akan
Kalau mau belajar lagi saya akan buat video lebih detailnya terkait dengan list relnya. Dan untuk full model juga sama, selalu kita kopikan rumusnya. Kalau ada apa-apa tinggal kita masukkan lagi rumusnya. Jadi jangan lupa selalu kopikan rumus. Nah, kalau gambar hilang itu nanti tinggal kita runkan saja. Seperti yang tadi saya katakan, kalau gambarnya tidak kalian save, ya tidak masalah. Yang penting rumusnya jalan. Nah, rumusnya ada, tinggal kita runkan saja, jalan lagi. Ya, mau lihat rumus X1, tinggal kita hapuskan saja ini. Nah, kita runkan saja, keluar rumus X1, rumus kompetensinya. Jadi yang penting rumusnya. Rumus itu yang penting ada rumusnya, gambarnya bisa keluar lagi. Nah, itu saja untuk penjelasan list relnya. Sekian dan terima kasih.